Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas atau membaca mengenai persebaran bioma yang ada di dunia, serta bagaimana karakteristik dari setiap bioma tersebut. Sebelum masuk ke jenis flora yang ada pada bioma tersebut, kira-kira bioma apa saja sih yang terdapat pada rentang wilayah tropis dan subtropis? Setidaknya pada peta persebaran bioma, pada rentang tropis dan subtropis yaitu 0 sampai 40 derajat, terdapat 4 jenis wilayah persebaran flora, yaitu hutan hujan tropis, sabana, padang rumput, dan juga gurun. Kemudian, kira-kira flora apa saja sih yang ada pada wilayah-wilayah tersebut? Sekarang kita akan membahas kira-kira apa saja sih vegetasi yang dapat hidup di wilayah hutan hujan tropis. Setidaknya terdapat 7 jenis vegetasi yang dapat hidup di wilayah hutan hujan tropis, antara lain: yang pertama ada pohon-pohon hutan. Jenis hutan ini memiliki pohon dengan ukuran tinggi mencapai 30 meter dan memiliki kanopi atau tajuk pohon. Tajuk ini berlapis-lapis, contoh pohonnya antara lain mahoni, jati, kayu hitam, dan kayu besi. Kemudian yang kedua ada terna. Jenis vegetasi ini terdapat di bagian hutan yang lapisan pohonnya jarang. Tumbuhannya terdiri dari semak-semak atau paku-pakuan. Tinggi terna tidak lebih dari 5 meter dan ada di lokasi hutan yang terbuka atau di pinggir aliran sungai. Dan yang ketiga ada tumbuhan pemanjat. Tumbuhan pemanjat ini disebut juga liana. Tumbuhan ini membelit pohon sampai ke atas untuk mencari sinar matahari, seperti kawat atau tali. Dan ukurannya bisa setebal paha pria dewasa, panjangnya dapat mencapai 200 meter. Liana ini terkadang memanjat dari satu pohon ke pohon yang lain. Liana dapat dijumpai di pinggiran sungai, yang merupakan flora khas dari wilayah tropis. Contoh lainnya adalah rotan. Dan yang keempat ada tanaman epifit. Epifit merupakan vegetasi yang melekat atau menempel pada batang atau dahan pohon lain. Jenis tumbuhan ini tidak berpengaruh buruk terhadap tumbuhan yang ditempelinya. Epifit terdapat juga pada tumbuhan yang telah mati. Epifit ini merupakan tumbuhan yang umum dijumpai di daerah tropis, antara lain tanaman anggrek, kadaka, alga, lumut kerak, lumut daun, dan juga lumut hepar. Kemudian yang kelima ada tumbuhan pencekik. Tumbuhan ini awalnya adalah tumbuhan epifit dengan akar yang menjulur ke bawah sampai ke tanah sehingga tidak bergantung lagi pada inangnya. Tumbuhan ini pada akhirnya dapat membunuh pohon yang semula memberikan sumber makanan, seperti antara lain tanaman Pisces, Salvera, dan Fragaria. Kemudian yang keenam ada tanaman sarofit. Jenis tumbuhan ini mendapatkan sumber makanan dari pohon yang sudah mati. Tumbuhan ini terdapat pada lantai hutan yang banyak terdapat batang dan daun-daun yang telah mati. Contohnya adalah berbagai jenis jamur. Dan ketujuh adalah parasit. Parasit adalah tanaman yang dapat merugikan tanaman lain untuk dapat bertahan hidup. Contohnya adalah Raffles arnoldi yang dapat kita temukan di hutan-hutan tropis di wilayah Indonesia. Vegetasi yang dapat hidup di daerah sabana adalah jenis tanaman rumput-rumputan, tanaman xerophytic, dan tanaman pyrophytic. Xerophytic atau xerophyt adalah tumbuhan yang telah beradaptasi terhadap kehidupan daerah kering. Tumbuhan jenis ini dapat bertahan hidup pada daerah yang sangat panas dan sangat kering, walaupun hanya mendapat sedikit air. Contoh khas tumbuhan jenis xerophyt ini adalah kaktus, lili gurun, pohon kurma, aloe vera, stawar, dan sansevieria. Selain jenis tanaman xerophyt, jenis tanaman lain yang dapat bertahan hidup pada bioma ini adalah jenis xerophyt. Jenis ini adalah vegetasi yang tahan api, berkulit tebal, dan memiliki jaringan dengan kadar air tinggi. Contohnya adalah palustris, giant sexual, dan coast redwood. Menurut teman-teman, jenis rumput seperti apa sih yang dapat tumbuh pada bioma stepa ini? Ternyata rumput-rumput yang ada pada bioma stepa ini juga terbagi ke dalam beberapa jenis tanaman-tanaman. Ini terdapat 3 jenis rumputan, yaitu rumput tinggi yang tingginya berkisaran 1,5 sampai 2,5 meter. Contohnya adalah blue stem yang dapat kita temui pada wilayah dengan curah hujan 700 mm per tahun. Lalu ada rumput campuran dengan tinggi 0,6 sampai 1,5 meter.
Contohnya adalah Little Blue Stip yang dapat kita temui pada wilayah dengan curah hujan 400 sampai 600 mm per tahun. Dan yang terakhir ada semak pendek, yakni dengan tinggi kurang dari 0,6 meter dan dapat kita temukan pada wilayah dengan curah hujan 250 mm per tahun. Seperti halnya dengan bioma sabana dan gurun. Pada stepa juga dapat ditumbuhi jenis tanaman xerophyte dan hierophite. Ternyata rumput-rumputan pun memiliki ketinggian yang berbeda-beda ya. Teman-teman, dapatkah kalian menyebutkan jenis vegetasi lain yang dapat hidup pada daerah stepa ini? Vegetasi yang dapat hidup di daerah gurun tidak berbeda dengan vegetasi yang dapat hidup di wilayah sabana. Karena jenis tanaman xerophyte dan hierophite adalah kedua jenis tanaman yang dapat hidup pada cuaca panas dan ekstrim. Kita akan membahas tentang persebaran flora di daerah iklim sedang. Nah, ini ada sebuah gambar, ini adalah pohon oak. Pohon oak ini adalah pohon yang dia bisa hidup selama berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus tahun. Dan cabang yang sangat panjang, tingginya ini bisa mencapai 60 meter. Kira-kira pohon ini ada di negara mana saja sih? Nah, ini dia ada peta persebaran bioma. Jadi, karena tadi kita mau bahas tentang persebaran vegetasi yang ada di wilayah iklim sedang, dan iklim sedang itu adalah wilayah yang berada di iklim 40-60 derajat lintang utara maupun lintang selatan. Pada wilayah tersebut itu terdapat bioma apa saja? Ciri dari bioma ini, kita bisa menentukan vegetasi apa saja yang ada pada wilayah tersebut. Pada wilayah lintang 40-60 derajat lintang utara maupun lintang selatan, itu didominasi oleh bioma hutan gugur dan juga taiga. Nah, ini teman-teman, pada wilayah ini jadi kita akan membahas vegetasi yang berada pada bioma hutan gugur dan juga bioma taiga. Kira-kira vegetasi apa saja yang berada pada wilayah tersebut? Nah, teman-teman, pada wilayah iklim sedang ini, wilayahnya itu tidak mendapatkan sinar matahari secara penuh, seperti di wilayah iklim tropis. Dan pada wilayah ini juga mengalami perubahan musim, dari musim panas, kemudian musim gugur, musim dingin, dan juga musim semi. Jadi, mereka akan produktif atau mereka akan tumbuh dengan subur pada musim semi dan musim panas. Setelah itu, pada saat musim gugur dan musim dingin, akan terjadi perubahan signifikan pada tumbuhan tersebut untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, kemudian ada tumbuhan apa saja yang bisa hidup pada wilayah ini? Jadi, di vegetasi hutan gugur, apa saja tumbuhan yang bisa hidup pada wilayah hutan gugur itu? Pertama, ada pohon beech. Jadi ini pohonnya. Jadi pohon-pohon yang ada di hutan gugur ini, mereka pada saat musim kemarau itu akan berubah warna. Daunnya dari yang tadinya hijau itu menjadi kemerah-merahan, kuning atau cenderung orange. Itu karena pada saat mereka mendapatkan sinar matahari, mereka bisa melakukan fotosintesis dan akan mengeluarkan zat hijau, daun, atau klorofil. Sedangkan pada saat beralih musimnya dan tidak mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup, maka yang keluar itu adalah pigmen lain, yaitu warna merah, warna kuning, atau warna orange. Dan itu terjadi pada pohon-pohon yang ditampilkan di sini. Itu ada pohon beech, pohon elm, pohon maple, dan juga pohon oak. Jadi di sini pohon oaknya nih masih berwarna hijau daunnya. Tapi nanti pada saat musim gugur dan musim dingin ini, pohon daunnya akan berubah warna menjadi merah. Kemudian daunnya digugurkan. Nah, menggugurkan daunnya pada musim gugur ini itu berfungsi untuk melindungi tanahnya dari es. Pada saat musim dingin itu akan turun salju pada saat tersebut, maka si daun-daun yang tadi digugurkan akan membantu untuk melindungi tanah dari salju yang turun.
Kemudian selanjutnya itu ada vegetasi di wilayah taiga. Wilayah ini memiliki ciri khas teman-teman, yaitu tumbuhan yang berdaun jarum. Tumbuhan ini berdaun seperti bisa dilihat ya jenis-jenis tumbuhan yang ada pada wilayah ini. Dia daunnya itu tidak lebar-lebar seperti di daerah tropis atau di daerah iklim sedang, tapi dia berdaun jarum. Ini berfungsinya untuk mengurangi jumlah matahari yang harusnya diserap mereka, jadi mereka tetap bisa bertahan hidup walaupun sinar mataharinya itu sedikit. Jadi ada tanaman spure, terus kemudian ada juniper, kemudian ada blossom-fir, dan ada juga cadar. Kalau misalkan Indonesia itu juga ada nih teman tumbuhan yang seperti ini. Kemudian yang hidupnya di daerah-daerah yang tinggi atau daerah yang dingin, seperti daerah-daerah gunung itu ada pohon pinus dan juga pohon cemara. Dan satu lagi, ciri dari tanaman yang ada pada wilayah ini adalah bentuknya yang menyerupai kerucut. Lihat, ini dia wilayah pohon-pohon bentuknya seperti ini teman-teman. Ini seperti kerucut segitiga seperti ini. Nah, itulah teman-teman vegetasi-vegetasi yang hidup di wilayah pada bioma hutan gugur dan juga vegetasi taiga. Selanjutnya, persebaran dari vegetasi-vegetasi yang berada di wilayah kutub ada di peta yang berwarna ungu. Jadi, di sini sudah ditampilkan sebuah peta persebaran bioma dan vegetasi tundra yang akan kita bahas. Dia berada di wilayah kutub bagian utara. Nah, ini ada di bagian utara dan juga di wilayah-wilayah pegunungan tinggi seperti di Himalaya, kemudian di daerah pegunungan Lotski, juga di pegunungan Andes. Jadi wilayah-wilayah ini adalah wilayah yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki suhu yang sangat rendah. Jadi wilayah ini wilayah yang sangat dingin. Teman-teman, kira-kira tumbuhan apa saja yang bisa hidup pada wilayah ini? Teman-teman, seperti yang kita bahas bahwa persebaran dari tundra ini adalah di wilayah kutub dan juga daerah-daerah dataran, daerah-daerah pegunungan tinggi. Intensitas cahaya matahari yang didapatkan oleh wilayah-wilayah ini juga cenderung rendah, sehingga suhu yang dihasilkan jika pada wilayah itu juga sangat rendah. Juga adanya 4 musim yang ada di wilayah ini karena faktor revolusi bumi. Itu menyebabkan musim tanam yang ada pada wilayah ini juga tidak maksimal. Jadi hanya berkisar 30-60 hari waktu produksi mereka untuk bisa berfotosintesis. Atau masa kanannya mereka, jadi tidak semua tanaman itu bisa hidup pada wilayah-wilayah ini. Nah, kira-kira tumbuhan apa saja yang bisa hidup pada wilayah ini? Nah, ini ada jenis-jenis lumut. Jadi ada 2 jenis lumut yang dia bisa hidup pada kondisi wilayah tersebut, yaitu ada lumut Moses. Dia nih butuh cahaya matahari, tapi dia bisa bertahan. Jadi karena wilayahnya akan bisa mendapatkan cahaya matahari sekitar 30-60 hari. Ini pada wilayah mereka pada waktu itu mereka bisa Kemudian ada juga lumut kerak atau lichen. Ini dia juga bisa hidup pada wilayah-wilayah tersebut. Dan kemudian ada jenis buah bilberry yang dia juga bisa hidup pada tempat-tempat yang dingin. Nah, itu adalah untuk vegetasi yang di wilayah kutub. Adalah gini teman-teman, vegetasi yang bisa hidup di wilayah kutub dan juga ada dan ditemukan di wilayah-wilayah pegunungan tinggi. Jadi ada seorang bernama Diridole Zalzal, adalah seorang peneliti dari Institute of Botany Republik Ceko. Dia mengadakan penelitian di daerah pegunungan Himalaya di Nepal. Nah, itu pada saat itu dia menemukan bahwa ada spesies atau makhluk hidup berbentuk tumbuhan yang bisa hidup pada wilayah yang ketinggiannya di atas 6120 mdpl.
Teman-teman, itu satu tempat yang sangat tinggi dan jenis-jenis tumbuhan yang bisa ditemukan adalah jenis-jenis ini. Ada 6 jenis, ada Alcebais, kemudian Iltites, Climes, kemudian ada ini jenis-jenis ini adalah jenis-jenis tumbuhan yang ditemukan oleh peneliti tersebut pada wilayah-wilayah pegunungan di Himalaya. Wah, ternyata flora-flora yang dapat bertahan pada tempat-tempat dengan kondisi iklim yang sangat ekstrim memiliki suhu yang sangat rendah. Teman-teman, itulah kita sudah membahas tentang persebaran flora berdasarkan iklim yang ada, iklim tropis, iklim sedang, dan juga iklim kutub. Terima kasih sudah menonton pembahasan tentang flora yang ada di dunia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.